Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, gila, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Jadi guys, ternyata baru-baru ini Donald Trump dikata-katain di Konoha. Warga Konoha mengatakan Donald Trump takut sama Iran. Donald Trump menyerah tanpa pemberitahuan. Donald Trump memperpanjang gencatan senjata sepihak. Donald Trump takut menyerang Iran. Pemenangnya adalah Iran. Pokoknya Donald Trump dikata-katain. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Donald Trump takut? Apa sebenarnya strategi daripada Donald Trump? Kenapa Donald Trump ini seolah-olah pelin-pelan gitu? Kenapa Donald Trump ini tidak melakukan serangan darat? Apakah itu terlalu berisiko? Apakah itu tindakan bodoh? Kemudian baru-baru ini Iran memamerkan senjata pamungkas bernama rudal balistik. Saya nggak tahu apakah rudal balistiknya macet atau sudah kadaluarsa gitu. Apakah bisa nyampe ke Amerika atau tidak? Menurut kalian gimana? Apakah rudal balistik Iran ini bisa nyampe ke Amerika atau tidak? Kemudian di Konoha itu banyak banget warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu adalah pemenang perang. Tidak hanya pemenang perang, tapi menang telak. Saya nggak tahu dari mana datanya. Kenapa warga Konoha mengatakan Iran itu menang telak. Kemudian warga Konoha juga mengatakan bahwa Amerika itu sudah hancur, ekonominya sudah hancur ya. Israel juga seperti itu, ekonomi sudah hancur ya. Saya nggak tahu informasi dari mana. Kenapa sih warga Konoha itu percaya dengan dongeng gitu ya, percaya dengan opini gitu. Kenapa mereka nggak nyari data gitu? Kalau ekonomi Amerika itu hancur, maka ekonomi kita juga hancur. Karena apa? Karena kita bergantung sama dolar. Tapi ya karena waktu kecil stunting, kekurangan gizi ya, kemudian sekolah juga nggak serius ya, sekolahnya juga mohon maaf ya nggak berkualitas ya, sehingga apa? Sehingga mereka percaya dengan opini pribadi. Mereka percaya dengan kebohongan-kebohongan. Mereka mudah banget dibohongi, tolol banget ya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa ekonomi Amerika itu hancur, utangnya sangat gede, banyak dan sebagainya, warga Konoha percaya. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Amerika. Ya kan? Ini semacam kebodohan menurut saya pribadi. Kenapa saya bahas video ini? Saya membasmi kebodohan warga Konoha. Itu kebodohan, guys. Kalau ekonomi Amerika itu hancur, maka ekonomi kita juga hancur, coy. Jangankan ekonomi Amerika, dulu terjadi krisis moneter hanya karena satu orang bernama George Soros, ekonomi kita hancur berantakan, bisa menggulingkan Presiden Soeharto. Jadi yang menggulingkan Presiden Soeharto itu sebenarnya masalah ekonomi, krisis, bukan mahasiswa. Mahasiswa itu hanya mengeksekusi, ya. Mahasiswa itu hanya 30%, 70% itu adalah ekonomi. Kalau ekonomi Konoha itu tidak runtuh, maka Soeharto tidak akan runtuh. Jadi ekonomi itu sangat bisa menggulingkan presiden. Rata-rata presiden di dunia ini digulingkan oleh faktor ekonomi karena krisis ya. Nah, sama halnya dengan strategi daripada Amerika baru-baru ini. Ada strategi baru gitu ya. Apa strategi daripada Amerika? Nah, ini yang jarang diketahui oleh warga Konoha. Jadi warga Konoha itu pemikirannya nggak nyampe sampai ke strategi Amerika baru-baru ini. Ada semacam perang dingin, tapi tidak disadari oleh warga Konoha, karena warga Konoha itu penuh dengan kebencian-kebencian, di otaknya itu cuma kebencian-kebencian. Ketika pemuka agama warga Konoha mengatakan bahwa Amerika sebentar lagi bangkrut, maka mereka percaya gitu. Ketika pemuka-pemuka agama di Konoha mengata-ngatain Israel, bentar lagi Israel hancur, ekonominya hancur dan sebagainya, maka warga Konoha percaya. Kenapa? Karena apa? Karena warga Konoha itu bodoh. Mereka percaya dengan ilusi-ilusi. Mereka mudah dibohongi. Karena apa? Karena IQ setara gorila. Lagi-lagi, ya kita tidak terima kalau kita dikatain IQ setara gorila. Karena apa? Karena kita tidak bicara by data. Jadi di video ini saya bicara by data. Ada satu fakta yang jarang dibongkar. Kenapa Amerika sengaja mengulur-ulur gencatan senjata? Kenapa Amerika tidak langsung menyerbu Iran? Ada satu strategi yang jarang dibongkar. Apa itu? Kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan stres gitu ya. Mungkin warga Konoha akan menangis darah kalau saya bongkar ini. Apa itu strateginya? Ternyata strateginya adalah, dan ini sangat penting sekali guys, jangan skip ya.
Faktanya adalah strategi yang digunakan oleh Amerika sekarang ini adalah strategi jala ikan. Lah, apa itu strategi jala ikan? Jadi gini guys. Jadi Amerika itu berpikir kalau kita menyerang atau menginvasi Iran itu sama kita seperti masuk ke lubang buaya. Kita nggak tahu apa di dalam lubang tersebut. Sehingga apa? Sehingga Amerika itu menunggu di lubang buaya tersebut. Sama seperti strategi sekarang yang dilakukan oleh Amerika, yaitu Selat Hormuz. Selat Hormuz itu ditebar jala gitu ya. Jala itu kita ibaratkan dengan blokade ya. Nah, di pintu daripada Selat Hormuz itu Amerika memblokade karena Amerika berpikir ekonomi daripada Iran itu ditentukan oleh Selat Hormuz. Sekitar 90% ekonomi daripada Iran itu ya melalui pintu Selat Hormuz. Nah, itu tuh yang jadi strategi Amerika. Amerika berpikir daripada kita menginvasi Iran butuh biaya ya, kemudian risikonya tinggi, lebih baik kita menggunakan strategi jala ikan ya. Lalu mereka menebar jala supaya apa? Supaya menghambat kapal tanker Iran. Dan itu lama-lama akan mencekik ekonomi daripada Iran. Mungkin sekarang ini belum berpengaruh ya, karena apa? Karena mungkin masih ada stok daripada Iran gitu, masih punya duit dan lain sebagainya ya. Tapi lama-kelamaan ya nggak kuat juga kan, kenapa? Karena ya pintu masuknya itu sudah di ini ya, ibarat lubang buaya, pintu masuknya sudah dikasih jala gitu. Ya, itu lebih berpengaruh daripada menginvasi Iran. Amerika itu bukan orang bodoh. Amerika itu nggak bisa jadi penguasa dunia, nggak bisa jadi negara superpower kalau mereka bodoh. Mereka nggak bodoh, mereka belajar dari kesalahan mereka. Mereka belajar dari kesalahan mereka ketika menginvasi Irak dan menginvasi Vietnam. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka menggunakan strategi jala ikan. Mereka memblokade Selat Hormuz, walaupun Selat Hormuz itu dikuasai oleh Iran, tapi di hilir ya Amerika ya memblokade. Itu sangat berpengaruh. Itu menekan ekonomi daripada Iran tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kapal tanker daripada Iran ya seperti yang mengantarkan minyak dan lain sebagainya lewatnya dari situ ya. Masa dari atas juga udah dikuasai oleh Amerika. Ya masa Iran yang menyebarkan minyaknya atau bawa minyaknya menggunakan helikopter, nggak mungkin ya, nggak masuk akal ya. Kalaupun dari helikopter kan pasti ketahuan sama Amerika kan, karena kapal induk Amerika sudah bercokol ada 2 di daerah Selat Hormuz. Sehingga apa? Sehingga ini bikin Iran akan mati tercekik. Tapi itu tidak disadari oleh Iran kalau saya perhatikan. Dan pendukung-pendukungnya. Pendukung-pendukungnya mengatakan bahwa Donald Trump itu takut ya. Donald Trump itu pokoknya kesalahan Donald Trump diungkit-ungkit ya, mulai dari file Epstein ya, kemudian ribut dengan pokoknya macam-macam ya, ribut dengan Paus Leo ya, mendadak warga Konoha mendukung Paus Leo yang awalnya dikafir-kafirin sekarang mendadak mendukung Paus Leo. Ketika Paus datang ke Jakarta itu diancam ya, banyak tuh warga Konoha yang mengancam, ada yang mengancam pakai golok, pakai apa segala macam ya kan. Bayangkan ada pengancaman ya ketika ada Paus datang ke Konoha. Tapi ketika Paus ya berbeda pendapat dengan Donald Trump, warga Konoha mendukung Paus gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak jelas ya pendiriannya. Dulu juga kita pernah mendukung Amerika kok, ya, tanpa kita sadari. Ketika apa? Ketika Amerika dekat dengan Iran, ya, kita dulu pernah mendukung Amerika ya. Ketika Amerika sekarang berseteru dengan Iran, kita benci dengan Amerika. Kita tuh nggak jelas sebenarnya ya. Kita tuh nggak punya kepribadian gitu ya. Kita tuh pengen terlihat mengerti geopolitik, padahal nggak ngerti ya. Kita tuh rata-rata nggak ngerti geopolitik. Orang yang ngerti geopolitik itu biasanya orang yang rajin baca buku ya. Gimana kita mau ngerti geopolitik, uang masyarakat kita itu 90% lebih malas baca buku. Nggak masuk akal. Kalau kita ngerti geopolitik, kita nggak mau ikut-ikutan masalah ini. Nggak mau. Kalau kita ngerti geopolitik,
Lebih baik kita fokus ke negara kita. Negara maju itu rata-rata mereka nggak peduli masalah ini, nggak peduli. Ya kenapa? Karena nggak menguntungkan bagi mereka, walaupun ya mempengaruhi harga minyak. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, yang membantu dunia dari cengkeraman Selat Hormuz itu ya, cengkeraman Iran terhadap Selat Hormuz itu adalah Amerika. Amerika lah sebenarnya yang ngotot Selat Hormuz harus dibuka, tapi Iran kan nggak mau ya. Ya awalnya dibuka, kemudian ditutup lagi gitu. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Karena Iran itu sudah mulai pecah. Sebenarnya yang pecah itu Iran ya, bukan Amerika. Tapi kan warga kuno kan ngata-ngatain Amerika itu sudah pecah ya, kemudian Israel bentar lagi bangkrut ya. Kemudian yang sering dikata-katain warga kuno itu adalah utang Amerika. Guys, utang Amerika itu kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi, mereka kan punya kemampuan bayar yang sangat tinggi. Jadi gini guys, kita boleh-boleh aja berutang sebanyak-banyaknya asal kita mampu bayar. Itu yang jadi permasalahan. Contoh ya, kita ibaratkan sebuah rumah tangga misalnya. Sebuah rumah tangga misalnya penghasilan suami UMR lah, gajinya 4 sampai 5 juta lah gitu ya. UMR Jakarta gitu ya. Nah, kalau mereka berutang misalnya lebih daripada 30% dari gaji mereka gitu ya, lebih dari 1,5 juta misalnya, 2 juta nih per bulan atau 3 juta, itu kan sudah masalah besar. Ya keuangannya itu sudah sangat bermasalah. Ya sama dengan Konoha. Kenapa kita takut dengan utang? Karena apa? Karena pemasukan kita itu rendah. Ya kita tuh nggak punya nilai tawar gitu. Masyarakat kita itu mengharapkan investor dari luar. Ya karena apa? Karena ya lagi kita SDM rendah. Dari kecil kita dijajali hafalan-hafalan. Dari kecil kita tuh nggak pernah diajak berpikir kritis. Ya kita hanya diajak untuk mabuk agama gitu ya. Kita nggak pernah menggunakan otak kita, ya dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh ya. Sehingga apa? Sehingga kita bodoh dari kecil ya. Dan bagaimana dengan Amerika? Amerika nggak seperti itu. Ya, Amerika itu kan menguasai dolar. Ya saya tahu, Amerika kan nggak bisa sembarangan print dolar ya. Nggak bisa sembarangan printing money ya. Karena apa? Karena harus ada underlying-nya. Seperti emas misalnya, zaman dulu emas ya. Zaman sekarang bukan emas lagi, tapi oil ya. Makanya Amerika itu ya kudu menguasai yang namanya perusahaan-perusahaan minyak atau negara penghasil minyak. Makanya Amerika itu concern dengan Venezuela. Karena apa? Karena Venezuela salah satu penghasil minyak. Iran juga seperti itu ya. Jadi ujung-ujungnya duit gitu ya. Apakah Amerika rugi menyerang Iran? Enggak. Ujung-ujungnya duit, UUD gitu ya. Karena menguntungkan makanya diserang oleh Amerika. Ya mereka sudah memperhitungkan itu karena mereka ya masyarakat yang sangat cerdas gitu ya. Beda dengan Konoha ya. Konoha itu kan sok ngomongin geopolitik padahal malas baca gitu. Gimana ngerti geopolitik kalau malas baca? Warga Konoha itu bicara geopolitik itu ya bawa agama ya. Padahal geopolitik itu nggak ada hubungan dengan agama. Geopolitik itu siapa yang lebih menguntungkan itu yang kita bela. Itu sebenarnya prinsip daripada geopolitik ya. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Benarkah Amerika banyak utang? Iya benar. Tapi kemampuan bayar mereka itu melebihi utang mereka. B2 Spirit mereka punya, perusahaannya mereka punya. Kalau mereka kekurangan duit ya tinggal ciptakan B2 Spirit lalu dijual dengan seharga 100 kali lipat gitu. Mereka dapat duit kok. Ya. Kenapa Amerika itu enteng berutang? Ya karena mereka punya kualitas gitu ya. Mereka punya ide gitu ya. Mereka punya sesuatu yang dipengen oleh negara lain. Pesawat B2 Spirit itu kan bahkan sekutu juga nggak punya tuh pesawat B2 Spirit. Kalau mereka pengen ya misalnya daripada berutang lebih baik kita menciptakan pesawat B2 Spirit lalu kita ekspor ke luar negeri. Bisa aja sebenarnya. Ya, tapi Amerika kan nggak mau. Tapi kan warga Konoha kan pemikirannya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan warga Konoha bodoh ya, tapi itu kan selalu bawa agama, ya agama terus ya. Kita membela Iran karena apa? Karena faktor agama kan. Karena kebencian terhadap Israel kan, karena kebencian terhadap Amerika kan. Jadi ada semacam bias agama, bias seiman gitu.
Ya kalau di kitab suci agama tertentu di Konoha itu nggak ada ngata-ngatain Israel di kitab suci mereka, nggak bakal ada yang benci Israel itu ya. Nggak bakal ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar. Apakah ini ada hubungan dengan agama? Jelas. Sangat berhubungan. Karena kita membenci Israel. Ya, kemudian Israel itu dibela Amerika, lalu kita membenci Amerika. Ada hubungannya tuh ya. Dari kitab suci Konoha itu kan ada tuh berhubungan banget tanpa kita sadari ya. Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.